SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Sebelum mengisi SPT pajak online atau e-filing, lebih dahulu kita harus menyiapkan beberapa dokumen pendukung. Yang pertama, bukti potong 1721A1 untuk pegawai swasta atau 1721A2 untuk pegawai negeri sipil. Yang kedua, bukti potong 1721 7 untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final. Ketiga, bukti potong PPh pasal 23 untuk penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan. Yang keempat, bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan. Yang kelima, daftar penghasilan. Yang keenam, daftar harta dan utang. Yang ketujuh, daftar tanggungan keluarga. Yang kedelapan, bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain. Dan yang kesembilan, dokumen terkait lainnya. Perlu diketahui cara isi SPT tahunan pajak 1770S menggunakan aplikasi e-filing lewat website DJP Online agak berbeda dengan 1770SS. Tahapannya lebih panjang karena harus mengisi banyak lampiran. Pertama-tama, buka situs https://djponline.pajak.go.id atau e-filing.pajak.go.id. Lalu masukkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP password yang Anda buat saat daftar akun DJP Online. Masukkan juga kode keamanan atau CAPTCHA, lalu klik login, pilih layanan e-filing, pilih atau klik buat SPT. Ikut panduan pengisian e-filing dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770S. Jika Anda memilih dengan panduan, klik SPT 1770S dengan panduan. Setelah itu melakukan pengisian e-filing 1770S. Klik langkah berikutnya. Isi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Bukti potong pajak yang sudah Anda siapkan tinggal tambahkan saja ke daftar tersebut. Isi nama dan NPWP pemotong atau pemungut pajak, nomor dan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Masuk ke bagian bukti potong baru. Bukti potong pajak yang tertera di lembaran 1721A1 bagi pegawai swasta atau PNS 1721A2. Tinggal dimasukkan saja sesuai kolomnya. Setelah selesai, klik tombol simpel dan akan ditampilkan ringkasan pemotongan pajak Anda. Klik langkah berikutnya, masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Klik langkah berikutnya, masukkan penghasilan dalam negeri bila ada, contoh penghasilan dari sewa kontrakan, bunga deposito atau lainnya. Klik langkah berikutnya, mengisi atau menjawab pertanyaan apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri. Jika ya, disebutkan penghasilannya. Jika tidak, klik langkah berikutnya. Masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bila ada, misal warisan senilai 10 juta rupiah dan lainnya. Setelah selesai, klik langkah berikutnya. Kemudian langkah selanjutnya itu memasukkan penghasilan yang telah dipotong PPh final. Bila ada, kemudian klik di tombol tambah lalu isi. Lalu klik langkah berikutnya. Selanjutnya, memasukkan harta yang Anda miliki dengan menjawab dulu pertanyaan, apakah Anda memiliki harta? Jika iya, masukkan harta satu persatu dengan klik tombol tambah. Lalu klik langkah berikutnya, kemudian tambahkan utang yang Anda miliki, misalnya sisa kredit motor. Anda bisa mengisi sesuai dengan instruksi yang tersedia, seperti contoh berikut ini. Kemudian tambahkan tanggungan yang Anda miliki. Jika Anda mempunyai tanggungan baru, masukkan di daftar tanggungan dengan klik tambah, dan isi sesuai dengan instruksi yang tersedia, seperti contoh berikut ini. Lalu klik langkah berikutnya, kemudian isi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan pemerintah, misalnya ke Basnas. Lalu, klik langkah berikutnya, kemudian masuk ke bagian status kewajiban perpajakan suami istri. Lalu klik langkah berikutnya. Selanjutnya, isi pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri bila ada. Lalu klik langkah berikutnya. Selanjutnya, isi pembayaran PPh pasal 25 dan pokok SPT PPh pasal 25 bila ada. Jika tidak ada, kosongkan dan klik langkah berikutnya. Kemudian masuk ke bagian perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Di bagian selanjutnya akan ditampilkan seperti ini. Jika status SPT Anda kurang bayar, akan muncul pertanyaan, sudahkah Anda melakukan pembayaran? Jika belum, klik jawaban belum. Jika sudah membayar, klik jawaban sudah. Bila Anda tidak memiliki kewajiban PPh pasal 25, klik langkah berikutnya. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu konfirmasi. Muncul pernyataan yang harus dijawab dengan klik setuju atau agree. Lalu klik langkah berikutnya. Setelah itu muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Selanjutnya klik kirim SPT. Lalu SPT Anda sudah terkirim.
Cek email untuk melihat bukti penerimaan elektronik atau BEPE, SPT pajak online atau e-filing 1770F.